Kalau dilihat awalnya surat Fatir menjelaskan bahwa itu adalah surat yang menerangkan Allah sebagai sang pencipta yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ditutup ayat ini, kalau Allah menghendaki semuanya bisa tidak ada. Padahal tadinya adanya Allah yang mengadakan dengan keinginan dan kudrat iradah, kuasa dan kehendaknya sendiri. Kan namanya Fatir beda dengan Khalik. Dari awal kalau masih ingat saya katakan Allah disebut Khalik, tapi kadang disebut Fatir. Nah, penyebutan Allah sebagai Fatir itu lebih dalam daripada Allah sebagai Khalik. Pencipta itu secara umum, manusia bisa juga mencipta, ya, menciptakan sesuatu, katakanlah bikin bangku, bikin rumah, bikin benda-benda, manusia bisa lakukan. Itu bisa juga dikatakan mencipta. Tapi kalau Fatir nggak bisa dilakukan oleh manusia. Karena Fatir membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia bikin, kayak gambar melukis pun, katakanlah dia melukis gunung. Gunungnya udah ada, dia melukis gunung. Dia melukis wajah orangnya udah ada, dia lukis. Dia membuat apa? Udah ada contohnya, udah ada gambar. Tapi kalau Allah disebut Fatir, itu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita manusia, prototipe manusianya belum ada. Gambar manusia belum ada, gambar langit belum ada, gambar bumi belum ada. Itulah disebut dia Fatir. Dari tidak ada sama sekali, nggak ada wujudnya, nggak ada gambarnya, nggak ada baunya, nggak ada bayangnya, sampai ada. Itulah Fatir. Hanya penutup ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu kalau berkehendak melenyapkan semua itu dengan mudah bisa dia lakukan. Tapi Allah sayang dengan kita hamba-hambanya. Kalau orang berbuat kesalahan dan dosa pun masih diberi kesempatan hidup. Kayak Abu Lahab itu juga diberi kesempatan sebetulnya. Ya masih hidup, tapi dia ikut perang Badar dan wafat dalam perang Badar. Dari sebelum perang Badar itu, dari dia Nabi diusir, itu masih ada waktu. Kan Nabi sempat hampir 13 tahun di Mekah. Kemudian Nabi di Madinah pun sesudah Nabi hijrah itu masih 2 tahun dulu. Perang Badar dulu tahun ketiga. Ada yang bilang tahun kedua akhir atau tahun ketiga awal terjadinya. Karena di bulan Ramadan itu terjadinya perang Badar. Nah itu sudah jelas Nabi udah hijrah. Mestinya ada kesempatan untuk berubah. Tapi tidak berubah. Belajar. Sudah dikasih kesempatan Allah orang Quraisy. Jadi dari sejak awalnya, sejak Nabi udah jauh, katakanlah kan Nabi udah nggak ada. Mestinya mereka ada kesadaran. Nabi udah nggak ada. Oh, ternyata dia benar juga itu. Ternyata kok jadi banyak pengikutnya. Kok jadi ini? Nggak berpikir itu dia. Gara-gara orang kafir Quraisy tadi itu keingkarannya disebabkan tadi karena merasa yang jadi nabi itu adalah orang kecil, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan orang-orang berpunya, dari kalangan orang-orang yang besar yang punya pengaruh di kalangan. Kalau yang jadi nabi itu mungkin Abu Sufyan, jadi nabi itu adalah Abu Lahab, mungkin yang lainnya beriman. Tapi tentu Allah nggak menghendaki itu. Justru Allah menghendaki sosok nabi supaya kita jadi contoh buat kita. Itulah pilihan Allah yang tidak memilih orang karena melihat hartanya, melihat pengaruhnya, melihat kekuasaannya, melihat besarnya orang. Tapi Allah pilih karena hatinya orang itu dianggap yang terbaik dan bisa menjadi sosok yang menjadi contoh. Dan memang Nabi sejak zaman beliau masih muda udah kelihatan itu bagusnya. Beliau itu kalau ada hiburan-hiburan malam, ya kita di sini ada dangdutan, ada apa kayak gitulah istilahnya, itu dijadikan oleh Allah dia tertidur. Temennya mau ngajakin, begitu mau ngajakin, ayo mama pergi, begitu mau, ya tidur, udahlah tinggalin. Nabi tinggalin karena Nabi tidur. Selalu begitu. Oh, Nabi bilang, ayo pergi, ya. Dia sempat bilang, ayo pergi, jadi mau pergi, Nabinya tidur, nggak jadi. Selalu terhindar. Diajak minum, diajak berbuat maksiat pun masih muda kan belum ada agama Nabi itu, berarti belum ada agama Islam ini turun. Agama orang tua ada, cuma kan pengaruhnya masih sudah mulai redup. Nah itu ternyata tidak memberikan, tidak menyebabkan beliau itu jadi berbuat yang jelek, berbuat yang buruk. Makanya orang ini pantas menjadi nabi. Begitu pula dalam proses hidayah. Hidayah pun Allah berikan kepada seseorang yang tidak beriman, itu karena orang ini punya hati yang baik. Misalnya orang ini adalah penyayang, pengasih, penyantun, orang ini nggak punya rasa kezaliman dalam dirinya. Itu orang itu bisa berpotensi dapat hidayah.
Kayak orang-orang Eropa, orang Amerika yang sekarang berdemo Palestina, itu ada kemungkinan mereka dapat hidayah melalui peristiwa terjadinya kejadian di Palestina ini. Ketika mereka merasa kasihan, ada nilai-nilai kemanusiaan mereka di situ, mungkin mereka bisa dapat hidayah.